Sudah 15 menit gerimis turun di Gunung Salak yang ada di Jawa Barat itu. Asrul sudah mulai kelelahan karena sudah 20 menit mendaki dari tadi pagi. Tapi ia mencoba untuk tetap fokus, tak ingin matanya lepas sedikit pun dari Mbah Purwo. Adapun yang dilakukan Mbah Purwo adalah melakukan ritual klenik yang tidak dimengerti oleh Asrul. Meskipun begitu, Asrul yakin bahwa Mbah Purwo dapat menyelesaikan apa yang telah ia mulai dan akan mampu membawanya mengakhiri kehidupan yang ia jalani saat ini. Jadi, kamu sudah siap menikah? Ujar Mbah Purwo. Asrul adalah korban PHK ketika bekerja di sebuah pabrik tekstil 6 bulan sebelumnya. Sebagai karyawan yang tidak lagi memiliki pekerjaan, ia hanya mendapatkan pesangon yang tidak seberapa. Jika melihat seorang istri dan 2 anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Karena tidak ingin melihat keluarganya yang harmonis ini sedih atas apa yang menimpanya, Asrul memutuskan untuk mencicil motor dengan uang pasangon yang ia miliki. Masalah bermula ketika penghasilan Asrul ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Profesinya sebagai tukang ojek kini ternyata tidak bisa mendatangkan uang yang cukup banyak untuk melunasi hutang-hutang yang ia miliki. Bukannya mengembalikan motor, Asrul memaksakan diri dengan meminjam uang kepada Lintah Darat agar bisa melunasi cicilan motornya. Cicilan motornya sekarang memang sudah lunas, tapi Asrul harus dihantui oleh hutang yang menggunung akibat bunga yang diberikan oleh Lintah Darat. Ia tak tahu lagi harus melakukan apa. Uangnya tetap tidak cukup, meskipun istrinya berusaha untuk membantu dengan bekerja sebagai kuli cuci. Rasa frustasi yang ia alami mempertemukannya dengan Mbah Purwo. Mbah Purwo sendiri adalah seorang dukun ternama di desa yang berbatasan langsung dengan desa Asrul. Tidak adanya pilihan lain membuat Asrul harus mengambil solusi yang ditawarkan oleh Mbah Purwo, yakni melangsungkan pernikahan dengan jin. Jika kamu ingin melakukan pesugihan ini, kamu harus mengawalinya dengan semedi selama 40 hari di puncak Gunung Salak, ucap Mbah Purwo. Asrul tidak memiliki pilihan lain selain menyanggupinya. Ia pergi ke Gunung Salak dengan berbohong kepada istri dan anak-anaknya. Ia mengaku mendapatkan pekerjaan di sebuah proyek pembangunan apartemen selama 1,5 bulan. Asrul ketakutan setengah mati ketika pertama kali melakukan semedi di Gunung Salak. Bermodalkan beberapa kotak lilin, ia harus melewati terang dan gelapnya di tengah hutan bersama dengan makhluk halus yang kerap kali mengganggunya. Entah dengan menunjukkan diri atau mengeluarkan suara tangis, bahkan suara-suara tawa yang seakan membuat kulit Asrul ingin lepas dari badannya. Meski menakutkan, pengalaman yang dihadapi Asrul membuatnya semakin tak tergoyahkan ketika mengalami kejadian mistis. Asrul yang kembali lagi ke Gunung Salak setelah sebelumnya pulang dari semedi tidak merasa takut dengan gangguan-gangguan yang ia dapat selama di perjalanan kali ini. Siap, Mbah, Asrul menjawab dengan mantap. Mbah Purwo kemudian melanjutkan ritual klenik. Asrul hanya diam saja melihat apa yang dilakukan oleh Mbah Purwo, sambil membayangkan bagaimana wujud jin yang akan dinikahinya. Setelah Mbah Purwo melakukan ritual, ia langsung memberitahukan bahwa pernikahan sudah dilangsungkan. Jinnya cantik apa tidak, Mbah?
Tanya Asrul kepada Mbah Purwo. Cantik sekali, masih muda. Asrul tertawa kecil mendengar jawaban dukun tua itu. Setelah ini, segala urusanmu akan dipermudah, dan kamu akan mendapatkan rezeki nomplok tanpa kamu duga. Tapi kamu harus ingat, puasa dan sajen harus tetap dilaksanakan. Ucap Mbah Purwo mencoba mengingatkan. Baik Mbah, jawab Asrul dengan perasaan senang. Selepas melangsungkan pernikahan, Asrul memang rajin berpuasa dan memberi sesajen yang ia taruh di gudang rumahnya tanpa sepengetahuan anak dan istrinya. Benar saja yang dijanjikan oleh Mbah Purwo. Sebulan setelah melangsungkan pernikahan, Asrul ditawari pekerjaan oleh teman lamanya. Sebuah pekerjaan dengan penghasilan yang cukup menggiurkan. Penghasilan yang didapat oleh Asrul kemudian ia sisihkan sebagian untuk membuka warung kecil-kecilan di rumahnya, yang kemudian laku hingga dapat berkembang menjadi warung sembako yang menyediakan berbagai keperluan orang-orang desa. Dalam waktu 4 bulan, Asrul bisa melunasi seluruh hutangnya dan memiliki uang lebih untuk merenovasi rumah. Asrul menjadi lebih bahagia setelah melangsungkan pernikahan dengan jin. Kesuksesan ini tentu saja membuat Asrul menjadi lebih semangat untuk membahagiakan istri dan kedua anak-anaknya di rumah. Hanya saja, kekayaan yang ia miliki ternyata tak lepas dari sebuah masalah. Di suatu malam, sang istri mengalami sesak nafas hingga Asrul harus membawanya ke rumah sakit. Dokter yang menangani istri Asrul merasa heran karena tak didapati satu penyakit pun di tubuh istrinya. Asrul tetap berusaha untuk membawa istrinya yang semakin lemah ke rumah sakit terbaik di kota. Meski hasilnya sama, 3 bulan berjuang melawan penyakit yang tidak diketahui, Asrul harus rela melepas kepergian istri yang ia cintai. Kehidupannya berubah drastis semenjak istrinya meninggal karena sakit yang tidak diketahui. Hal itu sangat memukul Asrul. Ia stres sehingga tidak mampu membuatnya bekerja dengan optimal. Adapun kekayaannya habis untuk biaya berobat. Kini Asrul kembali terperosok ke dalam penderitaan. Karena kekayaan dan kebahagiaannya, ia lupa bahwa ia memiliki istri kedua yang ia nikahi di Gunung Salak. Karena Asrul tidak lagi berpuasa dan memberikan sesajen, istri kedua Asrul marah dan merenggut nyawa istri pertamanya sebagai tumbal. Terima kasih sudah mengikuti kisah-kisah mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.